Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi ayaan wabarakatuh. kene tad. Oke. Ayaan kene. Teman-teman fillah, bertemu lagi dengan saya Ihsan Abdul Haq. Saya Iya, ya. teringat sebetulnya dengan perkataan Sayyid Dua Qutb. colokan dah. Jadi pemuda Oh iya. yang suka hiking, pemuda yang suka adventure, pemuda yang suka explorer gitu. Itu adalah pemuda yang cinta akan makhluk Allah. Pemuda. Berbicara tentang pemuda, ini adalah ujung tombak sebuah gerakan. Makanya di dalam hadis ada yang menyebutkan Taifatun Mansurah, yaitu gerakan yang nanti membuat peradaban dunia menjadi peradaban Islam. Itu Taifah Mansurah. Mayoritas pemuda. Yang kedua, Islam itu akan menang. Islam itu akan jaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai pemuda menjadi pemenang Islam? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab dengan ilmiah, progresif, dan revolusioner. Wes mantap. Ya. Kenapa harus dengan ilmiah? Ya. Karena kita itu harus berbasis data. Ya, apa-apa harus berbasis data. Misalkan tentang virus corona. Ya, kita tidak hanya sebatas menerima informasi simpang siur saja. Sebagai generasi ilmiah, kita harus menganalisa, kemudian mengcek and recheck, kemudian menanyakan kepada ahlinya. Itu proses mendapatkan data yang valid. Jadi panjang. Yang kedua, progresif. Ya, jadi banyak juga orang yang pintar tapi tidak bisa bergerak di bidang harokah, di bidang pergerakan gitu. Tentang mengatur organisasi tidak bisa, tentang mengatur misalkan kita muncak ke gunung nih gak bisa mengatur anak-anak yang bandel dan lain sebagainya. Ya, nah, ya. Tapi akhlak dan pikirannya pintar. Nah, sebagai pemuda harus seimbang antara kepintaran dan manajemen diri dan manajemen orang lain. Progresif. Kemudian revolusioner, punya pikiran yang panjang, punya pikiran yang visioner yang ke depan, atau bahasa tentang agamanya itu tajdidi. Apa tajdidi? Itu gerakan pembaharu. Gerakan pembaharu. Kita berada di zaman fitnah. Kita berada di zaman era globalisasi 4.0. Artinya artinya kontemporer, muamalah dan lain sebagainya itu harus disimpatik dengan hal-hal yang sesuai dengan ilmu. Nah, ilmu di sini tidak hanya dengan ilmu kolot, tapi harus ilmu yang visioner ke depan. Nah, pemuda saat ini kalau dibandingkan dengan pemuda dulu, kulturnya beda, sangat beda. Pemuda cinta dengan media, ya. Seperti yang saya sering singgung di bacaan saya di buku Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Beliau adalah sejarawan kedua di Indonesia, yaitu buku Jas Mewah, Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah dan Dakwah. Pertama, ada klasifikasi gozul atau pemikiran atau perang. Itu yang pertama, gozul fikri, pemikiran perang pemikiran. Yang kedua, gozul jismi, perang jasad. Yang ketiga, sekarang itu gozul bakoh. Apa gozul bakoh? Perang internet, perang media sosial. Nah, ini pemuda harus kreatif, ya, bikin konten kreatif, bukan konten-konten prank, ya. Jadi pemerintah juga suka ngeprank. Dana PLN, ya, dan lain-lain itu ngeprank, ya. BPJS dan sebagainya. Nah, sebagai pemuda, antum dan saya pribadi harus punya 3 konsep ini: ilmiah, progresif, dan revolusioner. Terakhir dari saya, ada hadis yang menyebutkan setiap 1 abad Islam itu akan jaya, atau negara itu akan jaya. Oke, kita ambil sudut pandang keindonesiaan. Ya. Indonesia merdeka pada tahun 1945, diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Merdeka dengan konsepsi Muhammad Nasir sebagai lambang Garuda. Nah, kemudian kalau ditarik ke tahun 1 abad berarti 2045. Nah, kalau hadis ini menyebutkan
Setiap 1 abad Islam akan jaya, negara akan jaya. Berarti Talina kemarin aya teh ieu. Indonesia akan jaya, khususnya umat Islam tahun 2045. Siapkan diri Anda, siapkan pikiran Anda, siapkan pergerakan Anda, siapkan konsep peradaban Anda. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.